Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan adik-adik, kita akan kembali sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan pada saat ini. Kita akan mempelajarinya dan kita akan memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk mengerti dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan yang memampukan kita dan senantiasa menguatkan kita. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biar lewat pembacaan Alkitab pada saat ini Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami melakukannya dengan sukacita dan dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari Lukas pasal ke-7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Di sini judulnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungkakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapus utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak mengasihi, namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai. Nah adik-adik, kalau kita lihat di sini ada seorang perempuan berdosa yang ingin sekali bertobat. Dia datang kepada Tuhan Yesus penuh dengan kesungguhan hati. Dia tidak peduli dengan sekitarnya. Dia tidak peduli dengan apa yang dia miliki. Dia habiskan hanya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia menangis, dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, meminyakinya dengan minyak wangi. Dia sungguh-sungguh ingin datang kepada Tuhan Yesus. Lain dengan orang-orang yang Tuhan Yesus kunjungi. Mereka berlaku sewajarnya atau tidak ada respon yang berlebihan. Nah adik-adik, seorang perempuan yang berdosa ini dia sadar betul kehidupannya sehingga dia sangat bersungguh-sungguh ingin berubah, ingin bertobat. Nah adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pada saat ini kita bisa lihat dari dua sisi. Dari sisi perempuan ini, perempuan yang berdosa ini, dia datang dengan sungguh-sungguh, dia tahu kesalahannya, dia menyadari dosa-dosanya sehingga dia datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan seluruh daya upayanya, dengan seluruh kekuatannya, bahkan mungkin dengan seluruh
harta bendanya karena dia membeli minyak wangi. Dia tidak sayang dengan apa yang dimiliki. Yang penting dia mendapat belas kasihan, dia mendapat pengampunan. Dan dari sisi Tuhan Yesus tidak pernah memandang hina orang berdosa. Tuhan Yesus tidak menolak orang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, untuk memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Di sini kuncinya adalah bagaimana respon kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita seperti perempuan yang berdosa ini, sadar bahwa kita adalah orang berdosa, sehingga setiap hari kita terus mendekat kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, supaya hidup kita terus dipimpin oleh Roh Tuhan, tidak sombong, tidak egois, tidak ingin mencari kesenangan diri sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri, tetapi datang dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya setiap hari dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita bersyukur adik-adik, kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, berbelas kasihan. Sebagaimanapun jahatnya, sebagaimanapun banyaknya kesalahan yang kita perbuat, Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Yang penting kita datang dengan sungguh-sungguh, bertobat, memohon ampun, dan berusaha melatih diri kita untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, Ibu pun mau. Mari kita sama-sama untuk terus mengkoreksi diri kita setiap hari untuk tetap mendekat kepada Tuhan, untuk terus memohon pimpinan Tuhan, supaya ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita sadar dan cepat-cepat datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pembacaan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sanggup memulihkan dan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Tuhan, ampuni kami yang selama ini terkadang kami menganggap enteng atau kami seenaknya dalam kehidupan kami. Lewat bacaan Alkitab saat ini Tuhan, tolong kami. Ketika kami melakukan kesalahan, Tuhan ingatkan kami dengan kasih-Mu. Dan kami mau datang sungguh-sungguh untuk bertobat, untuk memohon ampun, untuk terus memohon pimpinan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan, untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami, untuk kami tidak mencela, untuk kami tidak membeda-bedakan orang, baik itu dari status sosial ataupun dari hal lainnya, karena Tuhan sendiri lebih dulu mengajarkan kasih. Ajar kami pun Tuhan untuk mengasihi seperti yang Tuhan lebih dulu ajarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan